La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika li aqulu bi khayrika fa inna li yakhruju bi illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT tercurah pada panjenengan semuanya, juga kepada keluarga panjenengan semuanya. Ampunan Allah juga turun pada untuk panjenengan dan keluarga semuanya. Al-hadiniya agnatin saliyah ridha ta'ala syabata sallallahu alaihi wasallam. Syailah lana lamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah Siddiq Arbi Al-Ajam wa alihi ashabi man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Kita lanjutkan kajian yang kemarin, belum selesai bab ini, yaitu bab tentang taubat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semuanya pada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surah An-Nur ayat ke-34 31. An-Nur 31. Maksudnya supaya selamat dari siksanya dan memperoleh rahmatnya. Kalau orang mukmin kok bertaubat, beruntung dia. Untungnya apa? Selamat dari siksa, azab, dan mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan orang mukmin yang bertaubat. Selanjutnya Allah juga menjelaskan taubat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci segala kebaikan itu taubat. Untuk bisa mendapat kebaikan harusnya taubat. Keberuntungan orang yang beriman itu berada dalam taubatnya. Jadi berada dalam taubatnya. Orang mengaku beriman kadang-kadang belum taubat juga. Taubat itu menjadi kunci kebaikan dan keberuntungannya berada dalam taubat itu. Nasihat taubat adalah urusan yang sangat penting. Allah SWT juga menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Ini surat At-Tahrim ayat 8. Jadi taubat yang dimaksudkan adalah bukan tobat sambel, bukan tobat sekarang tobat terus tomat tobat umat atau tomat, bukan, tapi taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya taubat. Sa'id bin Abu Burdah meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah ini, benar-benar mohon ampun dan bertobat padanya 100 kali dalam satu hari. Ini sabda Rasulullah, disampaikan Rasulullah sendiri taubatnya berapa kali Bapak Ibu? 100 kali dalam satu hari. Kita berapa kali? Ya Allah. Dan hadis yang lain disebutkan pula dalam sabda Rasulullah, ya nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, tobatlah pada Allah. Fa ini, sesungguhnya saya atubu bertobat ilaihi pada Allah fil yaumi wal lailati, tiap hari dan malam, siang dan malam, mi'ata marratin, 100 kali. Di hadis yang lain begitu.
100 kali sehari semalam. Ya kalau Nabi aja yang sudah terjamin maksum, terjaga dari perbuatan dosa maksiat, tobatnya 100 kali sehari semalam, lah kita harusnya melebihi Rasulullah, tidak boleh sampai kurang, cuma 3 kali jangan sampai 100 sehari semalam, ya setidaknya 100 kali lah di Rasulullah, jadi tidak sampai mengurangi. Orang yang kata riwayat Abbas ini, Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat bal yuridul insanu liyafjura amamah, tapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus sehingga menunda-nunda taubatnya, karena masih ingin maksiat sehingga dia menunda taubatnya. Orang yang mengatakan iya engkau aku tak taubat, saya nanti akan bertobat, itu menandakan dia masih ingin maksiat sehingga menunda taubatnya, tidak segera langsung yo sekarang aku tobat sekarang, tapi besok akan bertobat, nanti akan bertobat, kalau sudah tua nanti ada pensiun aku mau tobat. Nah itu menunda, itu tandanya orang yang menunda taubat itu berarti tandanya ia masih senang melakukan maksiat. Taubat itu perbuatan yang harus disegerakan, sebagaimana sholat, ajilu bis sholati qabla faut wa ajilu bit taubati qabla maut. Segeralah sholat sebelum waktunya habis, jangan ditunda-tunda ngantuk waktunya asar sampai matahari terbenam belum berangkat sholat asar, menunda-nunda. Wa ajilu bit taubati qabla maut, segera taubat sebelum dijemput oleh maut, kematian menjemput. Jadi segeralah taubat itu hal yang harus disegerakan, tidak diundur-undur. Halatam sawifuna, binasalah orang yang menunda-nunda taubatnya. Jadi bina, termasuk menunda taubat adalah orang yang mengatakan saya nanti akan bertaubat, itu termasuk menunda taubat. Ya saya nanti akan taubat, apalagi ya besok saya akan taubat, itu termasuk orang yang menunda-nunda taubat. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asy-Syura ayat 25. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Maksudnya Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia kalau manusia itu mau bertobat. Taubat diterima oleh Allah, taubatnya dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan dalam sebuah riwayat, man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, habis salat itu salasan 3 kali, ghufirat lahu, maka diampuni dosanya, walau kanat misla zabatil bahri, meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Jadi jangan sampai kita ogah-ogahan baca istighfar ba'da sholat itu, karena kalau nggak baca sholat kadang lupa baca istighfar itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, diupayakan tetap beristighfar setelah saya salam dari sholat itu, tidak langsung Assalamualaikum, sibuk ngurusin HP-nya, sibuk dengan HP-nya atau dengan urusan lainnya. Istighfar dulu, menampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar dulu. 3 kali membaca itu diampuni dosanya meskipun seperti buih di lautan. Diriwayatkan oleh Ayub dari Abu Kilabah, di mana ia berkata, ketika Allah mengutuk iblis, ia minta tempo pada Allah, maka Allah memberinya tempo.
Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, saya tidak akan keluar dari dada hambamu sampai nyawanya keluar. Jadi iblis bersumpah demi kemuliaan Allah akan bersarang di dada manusia terus sampai nyawanya keluar, enggak akan keluar dari dada manusia, terus bersarang sampai nyawanya itu keluar. Tapi Allah juga menjawab, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menutup pintu taubat dari hambaku sampai nyawanya keluar. Jadi iblis bersarang terus, Allah tetap memberi kesempatan pintu taubat terus, sehingga meskipun nyawa sudah sampai di tenggorokan, kalau taubat Allah terima taubatnya. Karena iblis tetap bersarang di dada, nyawa kadang ada yang berjalan dari kaki ke atas, ke lutut, ke paha, ke perut, ke dada, sampai ke tenggorokan, kok masih sempat bertaubat, hati masih menyatakan diri taubat, bisa beristighfar, bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah tidak akan menutup pintu taubatnya, akan masih menerima sampai nyawanya keluar. Ya Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan dirinya dari maksiat, dari dosa, menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Al-Baqarah ayat 222. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat, kata Rasulullah ini dalam sabdanya, dalam hadisnya, dari dosa, tobat dari dosa itu adalah seperti orang yang tidak berdosa. Tobat dari dosa, begitu diterima Allah tobatnya, sama seperti orang tidak berdosa. Wis tompo ya wis, tobatnya diterima Allah SWT dah. Alhamdulillah, itu sudah seperti orang yang tidak berdosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bersabda, idza atnadar rasulu dzamban faqala rabbi inni aznabtu dzamban aw qala amiltu dzamban faghfirli qala ta'ala abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li abdi. Apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian ia berdoa, wahai Tuhanku, ya Rob, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosa saya. Maka Allah Ta'ala berfirman, Allah menjawabnya, hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dan yang menuntut, yang menyiksa dosanya, maka aku Allah mengampuni dosa hambaku itu. Orang yang sudah menyadari aku tadi berbuat maksiat, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, mohon ampun, Allah mengampuninya. Ini semua karena kehormatan Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, manakala berbuat dosa, sebelum Nabi Isa, sebelum Muhammad Isa, manakala berbuat dosa, maka akan tertulis di dahinya atau di badannya dosa yang dia lakukan itu. Kemudian kadang juga tiba-tiba tertulis di pintu rumahnya dosa yang telah ia lakukan itu, dan namanya tertulis, ditulis pula cara tobatnya. Itu umat-umat terdahulu yang diceritakan sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Oh, si fulan bin fulan melakukan dosa ini, harus tobat dengan cara begini. Kalau nggak di tubuhnya, di rumahnya akan tertulis seperti itu. Itu yang umat terdahulu. Untung nih umat Nabi Muhammad SAW zaman ini, alhamdulillah, demi kehormatan Nabi Muhammad SAW tidak tertulis, masih
buka pintu tobatnya selebar-lebarnya oleh Allah, dan Allah menutup aibnya, tidak sampai kelihatan orang di dadanya, di punggungnya, di dadanya, nggak kelihatan orang kalau dia adalah seorang pendosa, karena Allah menutupi aibnya. Ini untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk bertobat pada Allah di waktu pagi dan sore. Barang siapa yang tidak bertobat pada waktu sore dan waktu pagi, maka ia termasuk orang yang menganiaya diri sendiri atau menzalimi dirinya sendiri. Sehingga diajarkan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri kalau tidak mau bertobat pagi sore. Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana ia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya baru saja bertemu dengan seseorang perempuan di dalam kebun. Kemudian saya memeluknya, menciumnya, dan lain sebagainya. Hanya saja saya tidak menyetubuhinya. Kemudian turunlah ayat ketika orang itu menyampaikan kepada Rasulullah, mengakui perbuatan dosanya, maksiat yang dilakukan pada lawan jenis itu. Turunlah ayat pada Rasulullah, surat Hud ayat ke 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata wa tarafayn nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyi'ati idzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Berarti pagi ya subuh itu, petang itu asar, sebagai permulaan malam maghrib itu. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa kecil akan terhapus kalau kita setiap waktu dalam 5 waktu itu melakukan sholat dan beristighfar juga, sehingga dosa-dosa kecil terhapus. Kecuali dosa besar harus dengan taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh ikhlas, benar-benar murni dari dalam hati, dengan 3 syarat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dalam sebuah hadis disampaikan, hadis cukup panjang ini, laisa min abdin illa wa alaihi malakani wa sahibul yamini amilun ala sahibi shimali fa idza amila abdu sayyi'at fa idza amilal abdu sayyi'ata qala sahibu shimal aktubuha qala lahu da'u ya'malu khamsa sayyi'atin fa idza amila khamsan qala ataktubuha qala da'hu hatta ya'mala hasanata fa idza amila hasanatan qala sahibul yamin qad akhbarna anna hasanata bi asli amsalihha fa ta'ala hatta namhuwa khamsan bi khamsin atas butulahu khamsan minal hasanati qala fa yasayhu fa yahus syaitan wa yaqulu mata udriku ibna adam. Artinya gini, tidaklah bagi seseorang melainkan ia mempunyai 2 malaikat. Setiap orang diiringi, didampingi 2 malaikat. Malaikat yang berada di sebelah kanan, pencatat amal baik, yang lebih jujur daripada malaikat yang berada di sebelah kiri, pencatat amal jelek. Apabila seseorang itu mengerjakan 1 kejahatan, maka malaikat yang berada di sebelah kiri bertanya, apakah saya harus mencatatnya? Malaikat yang dari sebelah kanan berkata, tunggu dulu,
sampai ia mengerjakan 5 maksiat, 5 kejahatan, 5 macam dosa. Apabila orang itu melakukan 5 kejahatan, maka 5 hal maksiat, maka malaikat yang berada di sebelah kiri bertanya lagi, apakah saya harus mencatatnya? Malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, tunggu dulu sampai ia mengerjakan 1 perbuatan baik. Zuhur sudah sholat, asar belum, antara zuhur dan asar melakukan sebuah kemaksiatan sampai 5 hal maksiat. Malaikat sebelah kiri mau mencatat, tanya dulu pada malaikat sebelah kanan, apa harus saya catat? Tunggu dulu sampai dia melakukan 5 kemaksiatan, 5 dosa, 5 kejahatan. Ternyata masih bermaksiat lagi, beda-beda lagi maksiatnya dalam antara zuhur dan asar itu. Ini sudah melakukan 5 kemaksiatan lagi ini, apa yang saya catat? Tunggu dulu sampai dia melakukan 1 kebaikan. Mendengar asar langsung wudhu, langsung sholat asar. Maka malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, kami telah diberitahu bahwa kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kalau maksiatnya 5, ya dia melakukan 1 kebaikan, pada 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Berarti sudah menutup 5 maksiat itu tadi, terampuni. Ini maksiat-maksiat kecil, ini dosa-dosa kecil dimaksudkan, bukan termasuk dosa besar kan. Maka mari kita hapus 5 kejahatan itu dengan kebaikan, dan yang 5 kebaikan lainnya tetap baginya. Maka 5 maksiat, 1 kebaikan. 1 kebaikan berpahala 10. Yang 5 untuk menutup dosanya, yang 5 jadi simpanan pahala. Maka setan iblis berteriak, berkata, kapan saya dapat menjerumuskan anak Adam kalau begini caranya? Iblis yang bersandar, kapan aku bisa menyesatkan anak Adam kalau begini caranya? 5 maksiat ditutup 1 kebaikan, malah turah ganjaran 5, turah pahala. Nah, dalam satu riwayat yang lain disampaikan, ada suatu malam setelah salat Isya bersama saya dan Rasulullah SAW, saya bertemu dengan seseorang perempuan yang berkerudung berdiri di tengah jalan. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hurairah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar, maka apa bisa saya bertobat? Abu Hurairah jawabnya, apakah dosa yang kamu lakukan itu? Orang itu menjawabnya, saya berbuat zina, kemudian hamil, anaknya saya bunuh. Saya zina sampai hamil, melahirkan anak saya bunuh, saya binasakan. Abu Hurairah menjawab, celaka kamu telah membinasakan. Demi Allah, kamu tidak bisa bertobat. Abu Hurairah berkata, kemudian wanita tadi yang mengeluh kepada Abu Hurairah menjerit sejadi-jadinya sampai pingsan. Wanita itu pingsan, ditinggal gitu aja oleh Abu Hurairah. Wanita itu pingsan, ditinggal pergi oleh Abu Hurairah. Dalam hati kecil saya timbul pertanyaan, kenapa saya berani memberi fatwa? Ini Abu Hurairah ini, kenapa saya kok berani memberi fatwa seperti itu, padahal Rasulullah masih ada, masih hidup. Harusnya Abu Hurairah tidak boleh memberi fatwa, celaka kamu, tobat enggak diterima, enggak boleh berfatwa gitu karena Rasul masih ada. Harusnya konsultasi pada Rasulullah. Karena mendengar jawaban itu, wanita tadi yang mengeluh pada Abu Hurairah menjerit sedih sampai pingsan. Kemudian Abu Hurairah mencari Rasulullah. Pagi harinya
Abu Hurairah menemui Rasulullah dan menyampaikan kejadian semalam pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi malam ada seorang perempuan minta fatwa pada saya begini dan begini, dan saya memberi fatwa begini. Diceritakan Abu Hurairah. Rasulullah lantas bersabda, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, kamu yang celaka, wahai Abu Hurairah. Dan membuat ia binasa. Di mana kamu memfatwakan itu, Abu Hurairah? Wah, Abu Hurairah terus segera pergi mencari wanita yang semalam difatwakan kamu celaka, tobat nggak diterima. Abu Hurairah mencari, keluar pergi meninggalkan Rasul, mencari, dicari, terus di lorong-lorong Madinah, di kampung-kampung ada dicari sampai ketemu. Setiap orang ditanya, di mana wanita yang seperti ini, yang seperti ciri-cirinya begini, di mana? Tanya di kampung Madinah, tanya di kampung-kampung. Kemudian setelah Abu Hurairah menemui wanita itu tadi, Abu Hurairah mengabarkan bahwa menurut Rasulullah tobatmu diterima oleh Allah. Wah, langsung seneng dia wanita itu, teriak kegirangan. Saking senengnya teriak kegirangan wanita itu tadi, aku punya sebidang kebun, ku sedekahkan kebun itu untuk menebus dosa-dosaku. Teriak begitu. Untuk menebus dosaku, ku sedekahkan kebun itu pada orang miskin. Hasil kebunnya ku sedekahkan semuanya pada orang miskin untuk menebus dosaku. Saking senangnya teriak kegirangan begitu mendengar fatwa dari Rasulullah SAW. Nah, jika telah bertobat, kalau sudah bertobat, jangan sampai orang yang sudah bertobat mengungkap kembali dosa-dosa masa lalunya pada orang lain, karena sudah bertobat itu sudah dianggap bersih oleh Allah, sudah ditutup oleh Allah aibnya. Kok kita malah mengungkap lagi? Berarti kan kita membuka aib sendiri. Nah, tidak boleh, dilarang membuka kembali aib masa silammu yang kelam itu. Allah sudah menutup, kok malah kamu buka sendiri? Ya tidak boleh. Jangan sampai membuka kembali. Perlu diketahui bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada kufur. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kalau mau berhenti dari kafirannya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan taubat, masuk Islam, syahadat. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat, yang telah lalu. Dan sebuah hadis Rasulullah menyampaikan sabdanya, karena begitu panjang hadisnya, tidak saya baca hadisnya, saya bacakan artinya saja. Adam adalah manusia yang paling mulia. Nih Rasulullah menyampaikan, yang mana nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyatakan 3 uzur kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, seandainya aku tidak mengutuk orang-orang yang berdusta dan membenci kedustaan serta mengancam siksaan atasnya, sedangkan ucapan ketetapan dariku telah nyata, yaitu bahwa sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya, niscaya aku mengasihi keturunanmu semua.
Ku kasih kita semua pada hari ini ya Adam, pada hari kiamat nanti. Allah berfirman pada Adam, wahai Adam, sesungguhnya aku tidak akan memasukkan seorang pun di antara keturunanmu ke dalam neraka, dan aku tidak akan menyiksanya dengan api neraka kecuali pada seseorang yang telah aku ketahui dengan pengetahuanku bahwa seandainya aku mengembalikannya ke dunia, niscaya ia akan mengulangi lagi kejahatan yang dulu. Kemudian ia tidak akan sadar dan tidak akan bertobat. Allah sudah tahu kalau dia tidak akan sadar dan tidak akan bertobat, maka dialah yang akan disiksa oleh Allah SWT. Allah berfirman pada Nabi Adam, wahai Adam, aku telah menjadikan kamu sebagai hakim antara aku dan antara keturunanmu, maka berdirilah pada timbangan amal, mizan, lalu perhatikan amal mereka yang dapat kamu lihat. Siapa yang amal kebaikannya lebih berat, meskipun hanya seberat dzarrah, meskipun seberat atom, maka ia berhak masuk surga. Sehingga kamu akan mengetahui bahwa aku tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa taubat sehari semalam setidak-tidaknya 100 kali istighfarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab tobat ini masih satu pertemuan lagi, belum selesai bab tobat ini. Namun malam ini kita akhiri dengan wal asri dan penutup asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.